Nah, itulah asalnya itu turunnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Dan hai orang-orang yang masih merasa punya iman, dipisahkan oleh Allah. Jadi hikmah pertama perang Uhud itu untuk memisahkan orang berpenyakit dengan orang-orang yang sehat. Ini yang imannya masih bagus, yang imannya nggak ada masalah, dengan orang-orang yang memang sesungguhnya datang itu untuk nyari perkara gitu, ya. Maka dipisahkan oleh Allah dengan hadirnya ayat itu. Kalau kamu masih punya iman, ya kamu cintai negeri kamu gitu, ya. Kamu bela negara kamu, bukan kamu lari, ya. Orang yang punya tanah pasti mempertahankan tanahnya, gitu. Kalau dia lari berarti itu bukan yang punya tanah gitu kan. Nah itu poin. Kalau kamu memang mencintai tempat kamu tinggal, pertahankan. Yes? Dan lakukan itu atas nama Allah yang memerintahkan engkau gitu. Itulah iman. Maka dari itu sering saya katakan, sebetulnya Uhud ini memberikan pelajaran besar pada kita tentang cinta negara, bela bangsa. Kita punya resolusi jihad gitu. Tapi yang membedakan adalah niat kita tuh lillah gitu. Maka dengan turunnya ayat itu, orang-orang beriman tuh kokoh lagi. Maka yang munafik keluar, yang cari panggung keluar, yang kokoh tinggal orang-orang beriman yang ada di sini. Ini sesi yang pertama. Nah, pelajaran besar yang ingin disampaikan karena kita nanti beda bis. Bagian pertama adalah apa? Dalam hidup itu, ya, tidak ada yang sunyi, tidak ada yang hampa. Dalam setiap pergaulan kita nggak akan semua sama sifatnya. Ingat baik-baik itu. Di dalam pergaulan kita nggak ada semua sama. Walaupun kelihatannya semua kelihatan senyum, kelihatan seperti tertawa, tapi isi hatinya beda-beda. Nah, untuk bisa menguji itu, mana yang betul-betul punya ikatan yang baik, sayang dengan kita, Allah turunkanlah ujian di situ. Jadi harus sangat senang kalau Allah turunkan ujian. Di rumah tangga pasti ada ujian, nggak ada yang nggak ada ujian. Ya, di pekerjaan ada ujian, dalam kehidupan bertetangga ada ujian. Nah, ujian itu tujuan dasar utamanya untuk menguji satu konsistensi keimanan kita. Yang kedua untuk memperbaiki keadaan hati kita. Sebab kalau nggak ada masalah, kita nggak bisa nguji sabarnya udah sampai mana gitu, ya kan? Istiqomahnya udah sampai mana? Nggak bisa kalau nggak ada ujian itu. Maka ketika itu turun, dibedakan oleh Nabi ini yang selama ini senyum-senyum dengan kamu ternyata musuh kamu nih, ya kan? Nah, ini yang ternyata selama ini kayak mau support kamu, ternyata di belakang itu berkhianat dengan kamu. Nah, jadi kadang-kadang kalau Anda di pekerjaan, di perusahaan ada kejadian, lihat dampak besarnya itu bukan berapa ruginya. Itu poinnya. Ya, kalau materi bisa dicari. Tapi kalau orang yang menyebabkan kerugian itu selalu ada di situ, nah itu poin yang harus dievaluasinya. Kadang-kadang nanti akan kelihatan ketika ada goncangan, oh ini dia yang lari, ini dia yang tinggal, dia yang support, dia yang pergi. Ini bagian pertama. Jadi 300 keluar, tinggal 700. Maka Nabi tata dari 700 ini, teman-teman sekalian, ini ada pasukan pemanah sebelah belakang ini. Ini namanya Jabal Rumat. Rumat tuh buat lontar, buat panah gitu ya. Nah, ini pasukan pemanah dia di sini. Jabal Rumat ini di sini ditempatkan oleh Nabi. Perintahnya sederhana. Perintahnya sederhana. Apapun kejadiannya jangan turun. Nabi ahli strategi. Apapun kejadiannya jangan turun dari situ. Tetap harus disiplin, harus berada di situ. Battle-nya di sini. Pertempurannya di sini. Jadi nanti pasukan-pasukan Nabi ditata yang pertama kali pasukan pemanah di sini. Mereka pelindung ya disiapkan. Nanti dari mana datangnya yang orang-orang kafir Quraisy itu? Kurang lebih dari sana arahnya, depan. Nah, jadi pertempurannya yang area yang itu yang ada kuburan itu. Area bawah ini, ya. Ini bukan Baqi, kalau Baqi yang di sana, ya. Jadi di area ini, di Hai Uhud, ini pertempurannya di bawah, di atas untuk perlindungannya, ya. Nah, karena yang tadi yang mimpin sudah berubah, Khalid bin Walid, ahli strategi. Itu di antara ahli strategi yang sudah viral di Jazirah Arab. Udah kalau Khalid dah turun tuh orang udah paham, udah ini jenderal perang gitu. Maka Khalid belajar dari sebelumnya kenapa kalah gitu. Dan dilihat-lihat salah satunya dalam hukum perang itu kan yang kalah itu akan meninggalkan barang-barang ini tinggalkan, ya. Nah, itu namanya ghanimah. Bisa senjata, bisa perisai, bisa macam-macam. Itu harganya sangat tinggi sekali, ya. Maka dari itu, begitu sudah selesai, itu berhak untuk dirampas. Hukum dulu ya, termasuk tawanan dan sebagainya. Khalid belajar nih, gimana kalau bikin triki aja, bikin strategi, kita pasukan pertama turunin, tapi pura-pura kalah. Maka dia bikin bagi dua pasukannya, satu turun, yang satu putarkan ke sana. Yang bis kita tadi itu berhenti. Nah, jadi kita tuh persis di bawah perputarannya pasukan Khalid. Di pasukan Khalid belok ke sebelah sana. Jadi begitu dia sudah perhatikan, dia hitung tuh kalah gitu kan. Kalah kemudian pergi, ditinggalin tuh semua barang-barang itu. Nah, yang awal-awal alumni perang Badar dan sebagainya udah paham nih. Perintah Nabi udah tunggu dulu gitu kan. Nah, ini kan sebagian nyampur di atas, dia nggak disiplin. Nah, maka apa yang terjadi kemudian? Mereka nggak disiplin, mereka katakan kita udah menang nih, cepat ambil ghanimahnya gitu. Turun semua berebut ke bawah. Jadi begitu turun, Nabi sudah katakan nggak terdengar lagi. Itu yang dimaksud tus'iduna wa la talwuna ala ahadi rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ya kan? Kamu ini dipanggil sama Rasulmu nggak nengok-nengok gitu. Ya kan?
udah suasananya udah kacau, turun semuanya. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Nabi perintahkan sudah nggak terdengar, pasukan Khalid sudah di belakang, maka mereka ambil alih ke posisi yang lebih tinggi. Maka pemanahnya berganti, di situ banyak gugur. Ya, jadi berganti, ini turun ke bawah, dari atas sudah dibidik semua. Ya, maka Wahsy pun berjalan, kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ditembak dan meninggal dunia, dibelah dadanya, dikunyah kemudian hatinya sama Hindun, gitu ya. Sampai kemudian sudah selesai. Intinya di sini terjadi demikian. Nabi SAW dievakuasi, langsung dibawa dan sempat terjatuh, gitu ya. Nah, saat terjatuh itu ditengok sama sebagian informan yang dari kafir itu, wah ini kayaknya udah meninggal Muhammad, ya udah selesai. Maka viral, meninggal dunia, katanya sudah. Mereka bergerak ke belakang lagi, maka Nabi dievakuasi, sebagian giginya itu tanggal. Dan gunung ini satu-satunya gunung yang langsung disabdakan Nabi SAW itu ikut Nabi sampai ke surga.